Tanah Papua, oh tanah Papua, dimeteraikan di dalam Tuhan. tanah Papua, oh tanah Papua, Tanah tempat Yesus dimuliakan. tanah Papua, oh tanah Papua, Jadi terang bagi seluruh dunia. tanah Papua, oh tanah Papua. Pagi ini kita belajar. Pagi ini saya ingin ajar membawa saudara untuk melihat bagaimana ada tingkatan daripada kematian diri. Pagi ini saya mau ajar saudara untuk melihat tingkatan kematian diri. Ini penting sekali. Kalau kita mau untuk berkenan, kalau kita mau supaya pemakaian Tuhan lebih dahsyat dalam hidup kita, harus ada terjadi kematian dalam diri. Ya, saya tidak bicara tentang tutup usia. Saya tidak bicara tentang meninggal secara jasmani. Tetapi pagi ini saya mau membawa saudara untuk melihat tentang ada tingkatan kematian diri. Ini sangat-sangat penting. Ini sangat-sangat penting dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak mengalami yang namanya proses kematian, maka kita tidak bisa hidup untuk Tuhan, ya. Kita tidak bisa layak untuk melayani Dia karena masih ada faktor error, masih ada faktor daging yang begitu kuat, yang masih ada kontaminasi dari dunia ini, masih ada keinginan daging yang masih melekat kuat dalam hidup kita, sehingga pemakaian Tuhan itu tersendat, tidak bisa secara utuh. Ya, kenapa pemakaian Tuhan tidak secara utuh terjadi dalam diri kita? Haleluya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang belum sempurna terlepas dari hidup kita. Doakan orang sembuh secara mujizat. Ya, punya karunia-karunia begitu, berbagai macam karunia, tetapi kita perlu yang namanya perkenanan. Sebab kalau tidak ada perkenanan dalam diri kita, pemakaian Tuhan nggak bisa terjadi secara sempurna. Sebab kalau perkenanan Tuhan tidak terjadi dalam diri kita, maka Tuhan belum menghendaki sesuatu terjadi untuk pekerjaan kita kerjakan. Karena itu kita harus mendapatkan perkenanan. Untuk mendapatkan perkenanan salah satunya adalah mati dari segalanya. Salah satu perkenanan Tuhan mau terjadi dalam diri kita, harus terjadi kematian diri. Semua harus dinonaktifkan. Semua sumber dari dunia ini yang mau menjamah hidup kita harus dihentikan. Semua apapun roh asing, roh error itu tidak boleh ada di dalam diri kita, agar pemakaian Tuhan secara utuh terjadi. Saudara yang kasih, yang saya maksudkan adalah kita berfokus kepada Kristus, fokus kepada Kristus secara utuh. Ini yang sangat penting. Tingkat kematian diri adalah berfokus sepenuhnya kepada Tuhan. Tingkat kematian diri adalah berfokus sepenuhnya pada Kristus. Fokus kita tidak ada kepada siapapun, tidak kepada siapapun. Tapi fokus kita adalah kepada Kristus. Yang membantu kita untuk bisa mati dari segalanya ada 5 faktor. Ada 5 poin penting. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah firman Tuhan akan membantu kita. Pagi ini saya akan bicara bagaimana kekuatan firman begitu sangat dahsyat menolong kita. Ya. Yang kedua adalah Yang kedua di situ adalah salib. Ya, salib itu adalah sesuatu yang menolong, membantu kita untuk kita dapat mati dari semuanya. Yang pertama adalah firman, yang kedua adalah salib. Salib ini adalah penderitaan, pikul salib ini penting. Nanti saya akan jabarkan bagaimana salib itu penting di dalam kekristenan. Karena selama saudara di luar Kristen tidak pernah ketemu salib, sampai saudara masuk Kristen ketemu salib di situ. Tuhan suruh pikul supaya engkau layak, engkau diberikan perkenanan, harus mati dalam semua apapun, semua aspek apapun harus dinonaktifkan. Yang tidak bersangkutan dengan Tuhan dinonaktifkan. Yang tidak bersangkutan dengan Tuhan harus dinonaktifkan. Maka semua faktor Kristus,
Sekali lagi, semua faktor kerajaan, sekali lagi, semua apapun yang ada di sorga itu di-download dalam hidupmu. Engkau memiliki software rohani. Engkau tidak akan hidup dengan dirimu sendiri, tetapi Tuhan yang mengendalikan seluruh hidupmu. Dahsyat sekali kalau Tuhan yang mengendalikan. Berarti kita hidup mengalami berkat yang luar biasa. Tidak ada penyakit yang bisa menyentuh kita. Kalaupun ada hari ini akan tinggalkan engkau. Kalaupun ada penyakit yang cukup lama melekat dalam dirimu, pagi ini akan minta pamit dan dia akan pergi untuk selama-lamanya. Tidak lagi mengganggu hidupmu karena hidupmu adalah milik Kristus. Karena itu saya mau membawa saudara untuk mengalami bagaimana terjadi kematian diri. Tidak ada semua apapun yang bersangkutan dengan hidupmu di dunia ini. Semua apapun di dunia ini tidak bersangkutan dengan engkau. Engkau hanya bersangkutan dengan semua yang ada di sorga. Karena itu yang sangat penting. Selanjutnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu kita untuk mematikan semua fungsi diri kita. Oke. Kemudian di situ ada api, itu akan membakar semua tabiat daging, menghanguskan semua dosa. Saya akan membantu saudara untuk menjabarkan beberapa hal ini. Ada 5 aspek penting bagaimana kita masuk dalam tingkatan kematian diri. Adalah berfokus kepada Kristus. Berfokus kepada Kristus. Yang terakhir di situ adalah air, adalah bagian yang paling penting untuk bagaimana kita direndam supaya betul-betul kita bersih dari semua kontaminasi. Air itu sangat penting supaya kita betul-betul dibersihkan, dibasuh, dimandikan, agar kita dibersihkan total, agar kita layak diberikan perkenanan oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini sangat penting. Karena itu beberapa saat yang lalu kita sudah mengambil bagian 12 hari adalah kita memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tanggal 13, 14, 15 dan seterusnya, dan sampai hari ini tanggal yang ke-18, Tuhan sedang menyertai dan berjalan bersama-sama dengan kita hari ini. Jadi percayalah, semua apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Tidak ada satupun yang gagal yang kau kerjakan. Mulai hari ini, setiap sumber akan dibukakan, setiap tingkap-tingkap itu dibukakan, sampai engkau akan melihat bagaimana secara nyata engkau melihat berkat itu mendatangi engkau begitu sangat luar biasa. Sampai engkau akan mengatakan, sungguh Tuhan menyertai aku. Bukan lagi kata orang, tetapi katamu sendiri bahwa Tuhan menyertai saudara. Haleluya. So perhatikan selanjutnya di situ adalah, perhatikan firman yang saya maksudkan adalah, oke, kita lihat di situ. Firman Tuhan yang saya maksudkan adalah perkataan Kristus itu tinggal di dalam diri untuk membatasi pergerakan dari roh asing. Semua faktor asing dalam diri kita itu dihancurkan. Semua faktor error dalam diri kita harus dihancurkan. Apapun yang bersangkutan dengan faktor X, faktor error, itu disingkirkan oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Karena itu faktor dari dunia ini tidak bisa mendapat bagian. Tidak ada benih dari dunia ini yang mengkontaminasi hidupmu. Karena engkau sudah di backup, engkau sudah dijaga oleh Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan filterisasi. Ada filter dari Tuhan. Sehingga setiap apapun dari dunia ini tidak bisa menerobos masuk. Karena perlindungan yang sangat luar biasa dalam hidupmu. Penyertaan Tuhan begitu sangat luar biasa dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan rohnya yang kudus itu untuk menolong engkau di setiap perjalananmu. Jadi engkau tidak perlu takut berjalan di dunia ini. Apapun yang sedang terjadi, perlindungan Tuhan sangat-sangat nyata. Dan engkau tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi atas hidupmu, karena Tuhan bertanggung jawab penuh. Karena hidupmu sudah diserahkan kepada Dia, maka Dia, Tuhan, akan bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan secara terus-menerus. Engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri dalam hidupmu. 1 Yohanes 3 ayat 9 di sana dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab firman itu adalah benih. Sekali lagi, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kok bisa begitu? Karena ada firman Tuhan yang terus membackup hidup kita. Ada firman Tuhan yang terus membasuh hidup kita. Sehingga setiap hari pikiran kita murni, pikiran kita bersih, pikiran kita kudus, pikiran kita benar. Dan kita melakukan apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita melakukan apa yang sesuai dengan yang Tuhan mau.
Karena itu firman Tuhan akan mengkontrol semua hidup kita supaya kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dan ini sangat penting. Saudara perhatikan di situ. Sebab benih ilahi adalah firman. Firman itu adalah benih sorgawi, benih ilahi yang Tuhan tanam di dalam rohmu, tanam dalam hatimu, sehingga di dalam hatimu menghasilkan sesuatu. Alkitab begitu sangat luar biasa. Setiap orang yang lahir dari Allah, Alkitab berkata tidak berbuat dosa, karena apa? Benih ilahi sudah ada di dalam dia. Kalau benih ilahi ada di dalam dia, kita dijaga, dipelihara dengan firman. Firman itu memelihara hidup kita. Waktu kita baca Alkitab, kuasa dari firman itu akan melindungi kita. Dari pikiran kita yang error, dari daging kita yang terus menekan kita untuk melakukan kejahatan, itu dihancurkan. Firman tidak izinkan apapun untuk mendominasi hidupmu dari keinginan-keinginan daging. Semua dihancurkan oleh firman. Firman itu akan membackup penuh hidupmu. Karena itu hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Karena ketika firman Tuhan ada dalam hidupmu, maka engkau tidak akan bisa bergerak untuk melakukan apapun keinginanmu. Kau tidak bisa bergerak bebas. Engkau dibatasi dari semua apapun. Engkau dibatasi dari semua apapun. Kenapa kita tidak bisa mengalahkan semua keinginan dunia dalam diri kita? Karena kita tidak mati. Alkitab berkata engkau harus mati dalam dirimu, semua apapun harus dinonaktifkan. Haleluya. Makanya saya awal tahun saya mengajak saudara, mari ikut saya, kita doa puasa supaya semua hidup kita dibersihkan tahun ini. Semua apapun yang tidak perlu dibuang oleh Tuhan, dipangkas habis. Tuhan menaruh di dalam diri kita apa yang benar, yang kudus, yang suci, yang sesuai. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berdosa karena ia lahir dari Allah. Karena semua orang yang sudah lahir dari Allah, artinya orang yang sudah bertobat. Orang yang lahir dari Allah adalah orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Orang yang sudah meninggalkan dunia dan memisahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sudah menjadi ciptaan baru. Dia sudah menjadi anak-anak Allah. Dia sudah menjadi bagian dari kerajaan. Jadi dia memiliki akses. Kalau engkau memiliki akses sorga, engkau dapat perintah kepada orang sakit sembuh, maka kesembuhan terjadi. Waktu istri saya belum menikah sama saya, dia masih pakai namanya sendiri. Orang belum tahu karena dia belum bagian dari diri saya. Seketika waktu kita bersatu, kita dipersatukan di dalam gereja dan diberkati menjadi suami istri. Pada saat itu dia memakai nama saya di dalam dirinya. Orang akan menghargai dia karena ada nama saya di dalam dirinya. Pada saat itu semua akses yang saya punya akan digunakan untuk dipakai. Akses apapun akan saya berikan kepada dia. Karena dia sudah menjadi satu dalam diri saya. Pada waktu kita menjadi satu dengan Tuhan, kita menjadi satu dengan sorga, apapun yang ada di sorga menjadi satu dengan kita. Kita memakai namanya. Kita tidak memakai nama kita sendiri, pakai diri kita sendiri. Kita sukses, kita diberkati, itu semua karena Kristus. Karena kita memakai namanya. Kita sudah bukan diri kita lagi. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi dia. Aku sudah menjadi bagian dari hidup Kristus. Kehidupan Kristus ada dalam diri Paulus. Sehingga Paulus bisa melakukan apapun. Dia bisa berkata pada orang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Dia memakai namanya di dalam pelayanannya. Dia memakai nama Tuhan di dalam pelayanan. Sehingga orang sakit sembuh. Dia tidak bisa memakai namanya untuk mengusir roh jahat. Dia mesti pakai nama Kristus. Ya, dia mesti pakai nama Kristus untuk mengusir setan. Berdoa supaya dia diberkati. Karena nama Yesus itu nama yang sangat luar biasa. Nama yang sangat hebat. Nama yang ketika didengar seluruh sendi-sendi bumi ini bergetar. Haleluya. Goyang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus yang membuat saudara diberkati, sukses, sehat, itu karena saudara terhubung kepada Tuhan. Kau sudah dilahirkan ulang, dilahirkan kembali menjadi milik Kristus. Jadi Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Apapun yang terjadi, Dia bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, waktu pertama kali kita berkata, Tuhan, mulai hari ini aku adalah anakmu Tuhan. Mulai hari ini aku tinggalkan hidup yang lama, dosa, pelanggaran masa lalu, dan hari ini aku menjadi anakmu. Hari itu terjadi ikat janji. Terjadi ikat janji antara saudara dengan Tuhan. Engkau menjadi anaknya, dia menjadi ayahmu. Dia menjadi bapa dalam hidupmu. Pada saat perjalanan hidupmu terjadi masalah persoalan, terjadi goncangan, terjadi pelanggaran, kejatuhan. Apakah dia sudah tidak lagi menjadi bapamu?
Apakah dia sudah tidak lagi mengenal engkau? Dengar baik-baik, kasih Tuhan itu kekal. Dia katakan, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Artinya waktu Tuhan mengatakan aku adalah Bapamu, itu kekal. Artinya bahwa dia tetap Bapa. Waktu kita berbuat salah, waktu kita mengalami masalah pelanggaran, kejatuhan atau dosa, dia masih tetap Bapa kita. Dia tidak berubah. Dia masih tetap Bapa dalam hidup kita. Terkadang Bapa di dunia ini waktu kita berbuat salah, dia langsung usir, pergi, kau sudah bukan anak saya lagi. Tapi Bapa di sorga tidak. Waktu kita jatuh dalam dosa, kita berbuat kesalahan, dia masih tetap Bapa. Waktu lemah, bangun. Waktu jatuh, bangun. Tidak berdaya, bangun lagi. Bangun lagi. Bangun. Haleluya. Oh, jangan kau menyerah. Haleluya. Jangan menyerah. Orang yang kuat bukan berarti tidak pernah gagal. Orang yang kuat bukan berarti tidak pernah berdosa. Orang yang kuat bukan berarti tidak pernah mengalami masalah persoalan. Orang kuat adalah yang hari ini duduk di depan saya. Orang kuat, haleluya, bertahan sampai hari ini. Orang mau bicara apa tentang saudara? Lewati saja. Orang mau bicara apa tentang saudara? Urusan saya bukan dengan kamu. Urusan saya dengan Tuhan. Makanya pada waktu Daniel ada di gua singa, kenapa singa tidak bisa menyentuh Daniel? Karena Daniel berkata kepada Nebukadnezar, dan Nebukadnezar terkejut. Pada pagi hari, betul-betul dia merasakan sepertinya ini Daniel udah mati ini. Dia tidak habis pikir ini mereka menjebak dia, memasukkan Daniel dalam gua singa. Pada saat itu dia datang perlahan-lahan. Dia memanggil Daniel, Daniel, apa engkau masih hidup? Daniel ada di dalam gua itu. Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup? Dia katakan, ya Tuanku Nebukadnezar, aku masih hidup karena aku tidak bersalah kepada engkau dan aku tidak bersalah kepada sorga. Dasar sekali. Karena aku tidak bersalah kepada sorga. Ini yang paling penting. Ada hubungan yang terus-menerus dibangun dengan sorga. Itu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kematian tidak bisa menyentuh kita, karena ada hubungan kita dengan langsung dengan sorga secara vertikal. Jadi kematian tidak punya kuasa dalam hidup kita, karena kita punya hubungan baik dengan sorga, dengan Bapa. Karena aku tidak bersalah dengan Bapa di sorga. Ini yang paling terpenting. Kita tidak punya musuh di dunia ini. Aku tidak bersalah kepadamu, dan aku tidak bersalah kepada Tuhanku. Ini paling penting. Jadi kalau engkau tidak bersalah kepada Tuhan, engkau juga tidak punya musuh di dunia ini. Tidak ada siapapun yang musuh. Kau tidak menaruh sesuatu dendam kepada siapapun. Setiap kali engkau ketemu orang, engkau selalu senyum. Kapan engkau sudah tidak lihat seseorang, mata seseorang lagi? Pada saat engkau bersama dengan dia, engkau masih bisa jelas melihat matanya. Setiap kali kita sapa shalom, pada waktu kita sudah mengalami permusuhan, saat itu engkau sudah tidak bisa melihat matanya lagi. Saat itu engkau sudah tidak bisa melihatnya lagi. Jadi waktu engkau berkata, Tuhan, aku mau mengampuni setiap musuh-musuhku. Waktu engkau berkata, Tuhan, aku mau mengampuni siapapun yang pernah bersalah kepadaku. Pada saat itu juga, beberapa menit kemudian, orang pertama yang kau ketemu adalah orang yang kau musuhi. Pada waktu engkau pergi ke suatu tempat, ketemu dia lagi. Pasti engkau buang muka tentunya, karena belum ada perdamaian. Pada waktu engkau naik mobil, ternyata dia di sebelah lagi dalam satu taksi, dalam satu perjalanan. Tiba-tiba masuk toko, ketemu dia lagi. Itu tujuannya Tuhan bilang, lepaskan ampun supaya selesai. Tuhan pertemukan kamu dengan musuhmu supaya menyelesaikan persoalan. Kenapa Tuhan terus hadirkan dia di depanmu terus-menerus? Supaya semua selesai. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian, terjadi rekonsiliasi antara Petrus dan Yesus. Supaya selesai masalahnya. Pada waktu itu Yesus, pada waktu ditangkap, Petrus menyangkal dia 3 kali. Petrus menyangkal dia 3 kali. Pada waktu mereka menangkap Yesus dan kemudian disalib terakhir kali, Yesus mati. Dan begitu sangat menyesalnya Petrus. Pada saat Yesus dia bangkit dari kematian, dia cari murid-muridnya. Dia ketemu Petrus.
dan rekonsiliasi dengan Petrus. Petrus minta ampun atas semua kesalahan. Tuhan mengampuni dosa dan pelanggarannya. Kita perlu rekonsiliasi dengan Tuhan supaya kita betul-betul dibasuh, dibersihkan, diampuni, disucikan dari semua apapun. Ini sangat penting. Yang pertama adalah firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Hidup di dalam firman, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti berdoa, beribadah. Yang kedua adalah salib ini penting. Salib ini sangat penting. Kenapa? Karena salib ini akan membantu kita untuk tetap tidak bergerak secara bebas untuk melakukan apapun. Membatasi, menonaktifkan faktor daging dari semua keinginan dosa. Jadi ketika waktu kita berpikir dosa, Tuhan suruh salib pikirannya. Harus disalibkan. Pada waktu kaki kita mau melangkah ke tempat yang jahat, kaki harus disalibkan. Seluruh hidup kita harus disalibkan. Karena itu baru kita mati terhadap diri kita sendiri. Selama kita masih tidak disalibkan, tidak mau disalibkan, kita mau bergerak dengan agenda kita, hidup kita sendiri, maka kita pasti akan mengalami banyak sekali masalah persoalan. Galatia 6:14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia, perhatikan ini, olehnya dunia telah disalibkan bagiku. Artinya Paulus tidak bersangkutan dengan dunia ini. Tidak ada lagi keinginan daging atas dunia ini. Tidak ada lagi kenikmatan, kenyamanan dengan dunia ini. Karena itu iblis menawarkan Yesus, kalau engkau menyembah kepadaku, aku akan kasih kau semua apapun yang ada di dunia ini kepadamu. Semua kemuliaan, semua apapun yang ada di dunia ini, kekayaan aku serahkan kepadamu. Ternyata penyembahan itu dahsyat. Orang yang menyembah pasti akan melihat berkat kekayaan. Kemuliaan itu akan terjadi dalam hidupnya. Nah, ini ditawarkan oleh iblis. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, Alkitab berkata, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi tidak ada satupun sangkut pautnya dengan dunia terhadap hidup kita. Tidak ada keinginan dunia ini. Hari ini saya betul-betul mengisolasi diri dari semua pergaulan dunia ini. Saya berusaha bagaimana untuk tidak bertemu dengan orang-orang yang error. Jadi saya ketemu dengan orang-orang yang betul-betul kami terus membawa, terus masuk dalam dimensi spiritual. Jadi ada perkumpulan-perkumpulan ini, perkumpulan itu, macam-macam perkumpulan. Saya tidak mau membawa diri saya ke sana. Jadi saya tetap tinggal dan tetap berdoa, dan apa yang Tuhan kerjakan saya akan kerjakan. Saya terus berdoa dan terus mengerjakan apa yang menjadi tugas yang Tuhan percayakan. Jadi saya tidak mau bicara banyak. Haleluya. Tuhan akan memberikan berkat yang cukup untuk menyelesaikan tugas. Karena itu saya terus berdoa, Tuhan, tahun ini adalah tahun di mana ada kelimpahan yang dahsyat dari utara, dari timur, dari selatan, dari barat akan dilimpahkan Tuhan ke tempat ini. Pertama-tama saudara akan mengalami berkat itu lebih dulu sebelum orang lain menikmatinya. Karena saudara ada di sumbernya. Sumber di mana saudara aliran air itu mengalir dari bait suci, dan orang-orang yang ada di air itu akan mengalami Tuhan. Nanti saya akan bicara sampai di mana air itu betul-betul merendam diri kita sampai kita mengalami Tuhan secara penuh. Kekristenan harus mengalami yang namanya tingkatan air yang level air yang meningkat, supaya ada tekanan yang mendorong seperti pressure air yang mendorong tekanan yang kuat untuk membuatmu semakin lebih cepat. Engkau tidak lambat-lambat berjalan, tetapi engkau cepat. Ini sangat penting. Jadi dia membatasi dan menonaktifkan semua faktor daging dari keinginan dosa. Apapun keinginan itu dihentikan. Kita perlu salibkan diri kita. Perlu doa puasa, mati dari semuanya. Kita mau tengking pikiran kita dari dosa, nggak mempan saudara, tidak akan mempan. Usir pikiran kotor, menghayal yang negatif, usir dalam nama saudara. Kau buang-buang waktu sampai habis, nggak akan keluar-keluar. Kecuali cuma satu, hentikan sumbernya, mati dari segalanya. Ambil puasa, karena kita berkata jenis ini tidak bisa lagi dikalahkan kecuali doa dan puasa. Ambil doa puasa, ambil doa puasa. Nggak mau tahu dengan apapun kata orang, tapi engkau punya urusan sendiri dengan Tuhan. Singa tidak bisa menyentuh Daniel. Singa pikir-pikir, ini siapa ya? Oh, hebat sekali, kita tidak bisa punya kemampuan untuk memusnahkan orang ini. Karena Daniel terhubung dengan surga. Alkitab berkata 3 kali sehari Daniel membangun mezbah.
Mesbah Tuhan itu harus dibangun. Mesbah Tuhan harus dibangun supaya saudara mengalami terobosan spiritual. Perhatikan ini. Saya ingin membagi kepada saudara yang selanjutnya adalah bagaimana Roh Kudus itu membantu memberikan kemampuan dalam diri kita untuk mengalahkan keinginan dosa. Semua faktor dari surga akan di-download dalam hidupmu. Di dalam hidupmu ada software dari surga yang ditaruh. Semua akan dihapuskan, apapun yang dalam dirimu semua dihapuskan dan Tuhan akan install ulang hidupmu. Sekali lagi, Tuhan akan menginstal ulang hidupmu untuk 2026. Engkau akan menggunakan software 2026. Tahun ini surga akan mendownload semua aplikasi rohani dalam dirimu supaya engkau punya hubungan dengan surga, engkau punya hubungan dengan Roh Kudus. Engkau punya hubungan dengan spiritual, dengan surga, berdoa, menyembah. Ada download aplikasi penyembahan. Tuhan mendownload aplikasi doa. Tuhan mendownload aplikasi doa dan puasa. Tuhan mendownload aplikasi pujian penyembahan dalam hidupmu. Tuhan mendownload aplikasi firman dalam hidupmu. Supaya semua software itu ada dalam dirimu. Sehingga engkau memiliki semua yang di-download dari kerajaan Allah dalam dirimu. Sehingga engkau punya aplikasi-aplikasi rohani yang membangun engkau. Karena itu sangat penting dalam hidupmu. Engkau harus dibangun. Roma 8 ayat 26 bagian B. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tidak bisa mampu berjalan, tidak bisa mampu melakukan yang baik, yang benar. Kalau Roh Kudus, dengar baik-baik. Kalau Roh Kudus tidak menyertai kita, kita tidak mampu melakukan kebenaran. Hari ini kita dengar firman, besok bisa berbuat dosa karena Roh Kudus tidak kita sertakan dalam hidup kita. Kalau gereja-gereja tidak punya namanya Roh Kudus, kita tidak punya kemampuan. Baca Alkitab setiap hari, tapi kalau Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita tidak pernah mengerti apa yang firman katakan. Kita tidak bisa memahami Alkitab, kita tidak bisa membaca rahasia Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita. Kita perlu minta Roh Kudus tinggal. Roh Kudus harus tinggal di dalam diri kita. Untuk kita dapat dimampukan untuk melakukan yang benar. Kita dimampukan untuk bisa mengerti firman. Roh Kudus begitu luar biasa. Segala-galanya dia pahami. Karena itu sangat penting. Roh Kudus harus membantu saudara dan saya supaya kita mampu untuk melakukan apa yang benar. Yohanes 16 ayat 8 di sana dikatakan, dan kalau ia datang, ini Roh Kudus, ia akan menginsafkan, artinya menyadarkan dunia akan dosa. Dia akan kasih tahu, dia akan sadarkan, jangan ini salah, harus doa puasa. Kalau kita terlanjur berbuat kesalahan, ambil doa puasa, basuh bersih hidupmu. Ambil doa puasa, minta belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, pulihkan Tuhan, segarkan saudara kembali, fresh engkau, supaya engkau di-refresh ulang. Ya, Alkitab berkata kebenaran itu akan disampaikan, dan Alkitab berkata dia kasih tahu tentang penghakiman. Penghakiman ini penilaian, keputusan dan penilaian. Tuhan, Roh Kudus mewakili Tritunggal untuk berbicara secara khusus di dalam hatimu. Dia akan beritahu hal-hal yang harus kau kerjakan. Dia memberikan penilaian, dia memberikan keputusan, dia menghakimi. Karena itu Alkitab berkata, Roh Kudus akan membuat kita sadar akan kesalahan kita. Jadi kalau orang Kristen dia hidup dan dia melakukan terus dosa dan dosa tiap hari, tiap saat, dan dia tidak menyadari dan dia tidak merasa menyesal, berarti Roh Kudus gak ada dalam dirinya. Saya tidak bicara tentang hal-hal masa lalu, ya, gereja-gereja yang tidak ada Roh Kudus. Saya tidak menghakimi siapapun, tetapi saya kasih tahu kalau Roh Kudus tidak dihadirkan dalam hidupmu, maka hidup kita tidak pernah ada kekudusan di dalam gereja itu. Ya, kita tidak pernah diberkati, hidup kita gersang, kita nggak punya apapun. Haleluya, haleluya. Ada satu lagu berkata, setiap hari kulihat mujizat. Setiap hari mujizat kulihat terjadi di hidupku, hari lepas hari kita akan melihat mujizat. Mujizat bukan hanya orang sakit sembuh. Mujizat bukan hanya orang buta melihat. Mujizat bukan hanya orang mati bangkit, lumpuh jalan. Mujizat adalah hari ini kita masih bisa bernafas, kita bisa ada di gereja, itu mujizat. Haleluya. Itu mujizat. Jadi kalau ada orang yang apa namanya sudah mengenal Tuhan tetapi hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan,
dia tetap hidup dalam dosa terus-menerus, tidak menyadari hidupnya, maka Alkitab berkata kalau masih hidup itu mujizat. Haleluya. Kalau masih hidup itu mujizat. Haleluya. Ya, kita ada melihat orang-orang yang masih hidup tapi dia nggak pernah dengar-dengar. Jadi kalau hari ini kita ada di sini, itu mujizat terbesar. Mujizat bukan kita melihat makan minum pakai tersedia. Mujizat bukan kita melihat ada orang didoakan disembuhkan. Kita melihat mujizat bukan karena kita melihat hari ini berkat uang begitu banyak di rekening kita, dari segala macam apapun kita usahakan berkat ada, makanan tersedia. Itu bukan yang namanya mujizat. Itu berkat yang selalu sebagai bonus yang Tuhan kasih buat kita hari lepas hari. Tapi mujizat terjadi hari ini, kita masih ada sebagaimana kita ada. Karena saya selalu bersyukur setiap pagi kalau bangun masih ada kesempatan bisa lihat kiri kanan istri, keluarga semua. Thank you Lord, terima kasih. Terima kasih pagi ini aku masih ada tuh. Aku masih hidup untuk melayani. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita masih ada, itu karena Tuhan sayang kita. Tuhan sayang saudara. Haleluya. Jadi harus cinta Tuhan. Cinta Tuhan sungguh-sungguh. Karena kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup itu anugerah terbesar. Kita lihat dulu ada tingkatan api di situ, proses perapian. Proses perapian itu proses pembakaran, proses penyesuaian. Pembakaran itu untuk disesuaikan. Jadi kalau ini keras, itu dibakar dulu baru bisa dilipat, dibakar baru bisa diketuk, disesuaikan. Jadi proses penyesuaian supaya sudah sesuai dengan keinginan Tuhan harus ada pembakaran. Makanya dibakar, ada persoalan, ada masalah, itu proses pembakaran. Kok dibakar sampai betul-betul sesuai, baru Tuhan tempah sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kemudian di situ dikatakan bahwa proses pemurnian. Pemurnian ini adalah di mana saudara dan saya yang mengalami, ya, kita ditemukan kadar yang terbaik. Ada proses pemurnian sampai kadar level kita adalah terbaik. Haleluya. Kadar terbaik. Level terbaik. Haleluya. Saya dapat informasi ternyata di PT Freeport Indonesia itu kadar emas terbaik di dunia. Kadar emas terbaik di dunia. Itu dahsyat sekali PT Freeport ini, ya. Nah ternyata kadarnya begitu banyak dan kualitas dari apa namanya emas itu begitu luar biasa. Nah kita punya kadar kualitas ini diperlukan. Proses pemurnian itu harus terjadi. Makanya ada pembentukan sampai kita murni. Kemudian di situ adalah proses peleburan supaya semua apapun waktu dilebur semua kelihatan. Yang tidak sesuai itu terbuang, yang tidak sesuai terbuang. Yang bukan emas itu terpisah dan terbuang. Proses peleburan itu penting dalam diri kita. Ibrani 12 ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi ketika dia menemukan, waktu dia bakar, kalau ada dosa, dia kasih habis. Ya, kalau level iman kita belum murni, dia bakar sampai murni. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita dimurnikan, kita disucikan, kita dibersihkan. Maka kita layak, kita berkenan. Ada perkenanan Tuhan dalam diri kita karena terjadi apa? Yang disebut dengan kematian diri. Ini penting. Kalau kematian diri terjadi, engkau akan senantiasa layak. Ada seorang anak Tuhan. Ada seorang anak Tuhan, dia seorang hamba Tuhan. Ketika dia mau melayani Tuhan, hamba Tuhan yang namanya Benny Hinn, saudara kenal, sekarang lagi naik down. Sekarang Benny Hinn lagi naik down. Sekarang Tuhan sudah pulihkan hidupnya. Tuhan sekarang urapi dia dahsyat 2 kali lipat dari waktu-waktu sebelumnya. Pelayanannya sekarang dahsyat luar biasa tahun ini. Dia sekarang lagi diekspos oleh Tuhan. Benny Hinn. Anak rohaninya namanya Robert Liardons. Robert Liardons ini saudara, dia salah satu anak rohani yang paling dekat dengan Benny Hinn. Dikatakan pada Benny Hinn, Bapak, selama saya dengan Bapak tidak pernah tunjuk saya berdiri untuk melayani. Setiap kali kakek apapun, dia bilang, kalau saya suruh kamu, berarti bukan Tuhan yang suruh. Tapi kalau tunggu waktu Tuhan untuk menyuruh kamu, itu berarti waktunya Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Pada waktu KKR terbesar di Amerika, Tuhan suruh Robert Liardon yang naik melayani. Saudara tahu, waktu dia berdiri, dia berpuasa berhari-hari, tidak makan, tidak minum.
Dia naik di podium, dia berdiri di podium, dia lihat hamba-hamba Tuhan, beberapa hamba-hamba Tuhan, ada asap-asap yang naik, ada asap yang warna hitam sekali. Dia katakan, dia bilang Tuhan, ini ada asap hitam, aku lihat. Itu orang-orang yang tidak pernah punya persekutuan ibadah. Itu adalah orang-orang yang tidak pernah berpuasa. Itu adalah orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Tuhan, tidak punya penyembahan. Tetapi dia lihat ada beberapa hamba Tuhan yang ada asap putih bersih. Tuhan katakan kepada dia, itulah orang-orang yang hidup dalam pujian penyembahan. Orang hidup menyerah di hadapan Gue, yang punya doa, pujian dan penyembahan. Orang punya persekutuan. Pada waktu dia berdiri, dia baru pertama kali mau naik berdoa saja. Itu tiba-tiba terjadi lawatan Tuhan terjadi di dalam ruangan itu. Dan ada satu orang buta. Itu bukan buta biasa. Ini bola matanya dua nggak ada. Nah, pada waktu dia berdiri, dia melayani, itu bola mata tuh seperti masuk di dalam matanya. Dan saat itu dia berdiri, dia katakan, Tuhan buat saya melihat. Orang-orang yang tahu dia itu seperti kena strom. Dan satu ruangan di ruang besar itu, di tempat mereka ibadah, itu terjadi kegerakan. Padahal dia belum berdoa. Dia cuma naik, cuma berdiri, cuma hadir saja. Roh Kudus memakai dia melawat semua dengan dia hanya berbicara. Dia hanya berbicara, terjadi lawatan yang luar biasa. Tuhan lawat, dan betul-betul dia perlu yang namanya kematian diri. Dia katakan, aku tidak bersangkutan hari ini dengan dunia ini. Semua kematian di dagang apapun terjadi dalam diri saya. Waktu terjadi kematian diri, kita tidak perlu banyak berdoa, tidak perlu banyak berkhotbah. Cukup kita bicara saja, terjadi lawatan kegerakan yang sangat dahsyat di mana-mana. Karena pemakaian Tuhan dalam diri kita semakin kuat. Haleluya. Amin. Haleluya. Bangkit berdiri semuanya. Kita berdoa.